someone will like me like I like you. Until then, I'll drink my coffee. Di sebuah desa Jawa pada abad ke-19, Pak Dharma dan Bu Lastri sedang bekerja di ladang padi. Mereka mendengar kabar bahwa Belanda akan menerapkan kebijakan tanam paksa. Hidup ini sudah sulit, Lastri. Tapi aku dengar Belanda akan memaksa kita menanam tanaman lain untuk mereka. Bagaimana bisa kita bertahan kalau tanah ini tidak lagi untuk padi? Tanaman apa lagi yang harus kita tanam, Dharma? Kalau padi tidak ada, bagaimana kita memberi makan keluarga? Mulai sekarang, sebagian besar tanah kalian harus digunakan untuk menanam kopi, tebu, atau nila. Semua hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Tuhan, bagaimana dengan padi kami? Kami sudah sedikit memiliki tanah untuk diri sendiri. Kalau ini diambil, kami akan kelaparan. Ini demi kemajuan dan pembangunan. Tanam paksa akan membantu meningkatkan ekonomi, tapi kalian harus tahu bahwa kepatuhan adalah satu-satunya jalan. Jika kalian menolak, ada hukuman yang menanti. Beberapa minggu kemudian, di ladang kopi yang dibuka oleh para petani, Pak Dharma dan Bu Lastri tampak lelah dan semakin tertekan oleh sistem tanam paksa. Pak, lihatlah hasil panen padi kita. Hanya ini yang tersisa setelah kita tanam kopi untuk Belanda. Apakah ini cukup untuk makan besok? Tidak, Lastri. Lahan kita sekarang lebih banyak untuk kopi. Mereka ambil sebagian besar, kita hanya mendapat sisa-sisanya. Kapan ini akan berakhir? Kita bekerja keras, tapi anak-anak kita kelaparan. Apakah mereka peduli? Mereka hanya peduli keuntungan, dan kita hanya alat untuk mengisi kas mereka. Tanam paksa ini hanya membawa kesengsaraan. Kita menghabiskan waktu menanam kopi, tapi tak bisa makan dari hasil kerja sendiri. Aku sudah sering melihat orang-orang sakit karena kurang makan. Semua tenaga terkuras untuk menanam yang bukan milik kita. Kalian tahu apa yang lebih buruk? Kita menjadi budak di tanah sendiri. Orang-orang terus bekerja untuk Belanda, sementara kita semakin miskin. Tapi Bayu, apa yang bisa kita lakukan? Mereka punya kekuasaan dan tentara. Kita harus menolak ini. Kita harus berdiri bersama dan melawan sistem ini sebelum semua lahan kita diambil. Di pasar desa, Raden Suryo berbincang dengan beberapa pedagang yang membahas dampak tanam paksa dari sisi lain. Sistem ini memang berat bagi para petani, tapi aku tidak bisa memungkiri kalau pasar ini jadi lebih ramai. Hasil kopi dan nila yang dijual ke Belanda membuat ekonomi bergerak. Itulah yang tidak semua orang lihat. Tanam paksa membawa keuntungan untuk bangsa. Dengan hasil bumi yang diekspor, kita mendapatkan infrastruktur baru, jalan, jembatan, dan pasar berkembang. Memang benar, tapi apa gunanya kalau rakyat desa menderita? Mereka hanya perlu bekerja lebih keras. Kesejahteraan datang belakangan. Bayu mengumpulkan para pemuda desa, termasuk Rahayu, untuk memulai perlawanan terhadap tanam paksa. Mereka tahu risiko, tapi tekad mereka kuat.
Kita tidak bisa diam saja sementara tanah kita diambil. Perlawanan di beberapa daerah sudah mulai. Kalau mereka bisa melawan, kenapa kita tidak? Aku tahu ini berbahaya, tapi kita harus memperjuangkan hak kita. Ayahku semakin tua dan lemah karena kerja paksa ini. Bayu, Rahayu, aku paham kalian ingin melawan, tapi pikirkan risikonya. Jika kalian melawan, Belanda tidak akan segan menghukum. Tapi, Pak Dharma, kalau kita tidak bertindak sekarang, apa bedanya dengan membiarkan diri kita dijajah selamanya? Beberapa tahun setelah tanam paksa dihentikan, desa mulai memulihkan diri. Rahayu, Pak Dharma, dan Bayu berbincang di depan rumah mereka. Akhirnya, tanam paksa telah dihapus. Kita bisa kembali menanam untuk diri kita sendiri. Tapi luka yang ditinggalkan sistem itu begitu dalam. Kita memang sudah bisa bernapas lega, tapi tanah kita tidak lagi sesubur dulu. Banyak petani yang jatuh miskin selama masa tanam paksa. Tapi kita tidak boleh menyerah. Tanam paksa telah memperlihatkan bahwa meskipun banyak yang menderita, semangat kita untuk bangkit tetap ada. Kita harus belajar dari masa lalu dan mulai membangun ekonomi kita kembali. Semua pemain berkumpul dan berbicara tentang masa depan. Kita telah melalui masa sulit, tapi perjuangan kita tidak sia-sia. Tanam paksa memberikan pelajaran penting tentang ketidakadilan. Kini, kita punya kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan, walau tidak mudah. Ada saat di mana aku percaya bahwa tanam paksa adalah untuk kebaikan bersama. Tapi kini aku tahu bahwa penderitaan rakyat terlalu besar. Yang penting, kita tidak lagi di bawah paksaan. Sekarang saatnya untuk bekerja membangun masa depan kita sendiri. Pesan moral yang dapat diambil adalah sistem tanam paksa memang membawa beberapa keuntungan ekonomi bagi Belanda dan penguasa lokal. Namun, dampaknya jauh lebih buruk bagi rakyat kecil. Di balik pembangunan infrastruktur, petani menderita karena kehilangan hak atas tanah dan kebebasan ekonomi. Perlawanan rakyat akhirnya mengakhiri sistem ini. Namun, perjuangan untuk memulihkan ekonomi lokal masih terus berlanjut. Nah, dari cerita pendek tadi dapat dilihat dampak positif dan negatif dari sistem tanam paksa di Indonesia. Dampak positif dan negatif dari drama tersebut mencerminkan realitas kebijakan tanam paksa yang diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama, pergerakan ekonomi. Tanam paksa menghasilkan ekspor tanaman seperti kopi dan nila, yang memicu aktivitas ekonomi di pasar lokal. Seperti yang disebutkan oleh pedagang dalam drama, ekonomi lokal bergerak lebih dinamis karena hasil ekspor tersebut. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini juga menghasilkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pasar, yang memperbaiki akses dan perdagangan di wilayah-wilayah kolonial. Yang ketiga, peningkatan koneksi global. Dengan hasil bumi yang diekspor ke Eropa, wilayah tersebut terhubung lebih erat dengan perdagangan internasional. Yang pertama, kemiskinan dan kelaparan. Para petani, seperti Pak Dharma dan Bu Lastri, mengalami kesulitan karena mereka tidak lagi bisa menanam padi untuk kehidupan sehari-hari. Tanah mereka digunakan untuk tanaman yang tidak bisa dimakan, menyebabkan kelaparan dan kemiskinan. Yang kedua adalah eksploitasi dan penindasan. Sistem ini menyebabkan rakyat dipaksa bekerja keras tanpa hasil yang memadai. Bayu, dalam drama, menyebutkan bahwa mereka merasa seperti budak di tanah sendiri. Yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Kesejahteraan masyarakat memburuk karena mereka bekerja keras tanpa cukup makanan. Kondisi fisik dan mental para petani terus menurun. Yang keempat adalah pemberontakan dan perlawanan. Sistem ini memicu rasa tidak adil dan perlawanan dari rakyat kecil, seperti yang diorganisir oleh Bayu. Ini menunjukkan dampak psikologis dan sosial yang merusak hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat.
Drama ini menggambarkan bahwa meskipun ada sedikit manfaat, penderitaan yang dialami rakyat jauh lebih besar.